One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Agung Syafaat. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai fenomenologi dalam filsafat ilmu, yang mana video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Enjen Zainal Mutakin, MUD. Baik, langsung saja. Jurnal yang akan saya bahas kali ini bernama Jurnal Ilmu Komunikasi, yang mana judulnya adalah mengenai fenomenologi menurut Alfred Schutz, studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial. Volume 2 nomor 1 halaman 79 sampai 94. Penulisnya yaitu Nindito, yang mana menulis jurnal ini pada tahun 2005. Reviewer saya sendiri, Agung Syafaat, yang mana saya review jurnal ini pada tanggal 7 Juli 2021. Selanjutnya, latar belakang dalam jurnal ini yaitu dalam peta tradisi teori ilmu sosial itu terdapat beberapa pendekatan yang menjadi landasan pemahaman terhadap gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu dari pendekatan tersebut adalah fenomenologi, yang mana fenomenologi itu secara umum dikenal sebagai pendekatan yang digunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. Peran fenomenologi menjadi lebih penting ketika ditempatkan secara praksis atau ditempatkan sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan terhadap pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat. Namun demikian, implikasi secara teknis dan praksis dalam melakukan pengamatan aktor bukanlah esensi utama dari kajian fenomenologi sebagai perspektif. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian dan penggalian terhadap makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam penelitian secara khusus dan dalam kerangka luas pengembangan ilmu sosial. Kemudian ada permasalahannya, yaitu dalam pemahaman secara mendalam tentang pengaruh perkembangan fenomenologi. Dan selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang digunakan. Oleh Alfred Schutz, beliau mengkaitkan pendekatan fenomenologi dengan ilmu sosial. Sebenarnya selain Schutz, ilmuwan sosial yang memberikan perhatian terhadap perkembangan fenomenologi itu cukup banyak. Akan tetapi, Schutz adalah salah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia. Selain itu,
Scott juga menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala atau fenomena dalam dunia sosial. Buah pemikiran Scott merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat. Posisi pemikiran Alfred Scott yang berada di tengah-tengah pemikiran fenomenologi murni dengan ilmu sosial ini menyebabkan sebuah pemikirannya itu mengandung konsep dari kedua belah pihak. Pihak pertama, fenomenologi murni yang mengandung konsep pemikiran filsafat sosial yang itu bernuansakan pemikiran metafisik dan transendental pada satu sisi. Namun di sisi lain, pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial. Gejala-gejala dalam dunia sosial tersebut tidak lain merupakan objek kajian formal atau focus of interest dalam fenomenologi sosiologi. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Seperti sebelumnya tadi kan saya menjelaskan mengenai metode yang digunakan oleh Alfred Scott ya. Kemudian sekarang yaitu hasil penelitiannya. Dalam hasanah metodologi ilmu sosial, fenomenologi merupakan salah satu bentuk inovasi yang mampu meninggalkan syarat dalam sebuah penelitian yang termanifestasi dengan menggunakan sebuah hipotesa dalam kerangka penyusunannya. Pendekatan model ini sedikit banyak terpengaruh oleh aliran positivistik. Pemikiran kritis yang selanjutnya adalah bagaimana perkembangan fenomenologi sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu sosial mensejajarkan posisinya. Dengan kata lain, pemikiran kritis dan tinjauan historis hermeneutis yang akan ditinjau dari tulisan singkat ini sedikit banyak juga akan membicarakan perjalanan fenomenologi sebagai sebuah pendekatan untuk secara akademis memperjuangkan kepentingan emansipatorisnya. Selanjutnya, implikasi dari wujud perjuangan emansipatoris tersebut termanifestasi dalam inovasi pemikiran Edmund Husserl tentang fenomenologi. Pemikirannya meletakkan tradisi berpikir fenomenologi yang bersifat transendental. Pemikiran transendental ini dibangun berdasarkan konstruksi berpikir yang terpengaruh logika positivistik seperti aritmetika dan geometri. Sebagai bahan perbandingan dari kategorisasi yang dilakukan oleh Friedrich, kategori yang diberikan oleh Poloma tentang beberapa ahli dalam ilmu sosial, kategorisasi tersebut terdapat dalam buku Contemporary of Sociology. Di sini Poloma mengemukakan seorang ilmuwan sosial seperti Amitai Etzioni dengan salah satu karyanya yang berjudul Complex Organization adalah salah satu aliran naturalis, golongan yang dikategorisasikan oleh Poloma dalam kontemporari sosiologi. Teori tersebut sebagai aliran humanis adalah ilmuwan sosial yang bernama Wright Mills dengan karya populernya Sociological Imagination. Selain itu, Poloma dan Friedrich juga sudah mengukuhkan posisinya sebagai salah seorang
ilmuwan dari model yang menjadi kategorisasinya. Oke, mungkin begitu pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan sosial, yaitu Alfred Scott. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membahas kelebihan maupun kekurangan jurnal ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu jurnal ini mempunyai struktur penulisan yang teratur. Selain itu, semua kata asing yang ada dalam jurnal ini juga terpaparkan dengan baik, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang kedua yaitu kekurangannya. Di sini jurnal ini kurang lengkap dalam membahas penggagasan yang dilakukan oleh para ahli filsuf yang terdapat atau yang tercantum tadi dalam pembahasan di atas. Kemudian kekurangan yang lain yaitu ketersinambungan antara beberapa filsuf tersebut. Beberapa filsuf yang tadi kita bahas dalam hasil penelitiannya. Baik, mungkin begitu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video ini berguna bagi para penontonnya. Kemudian apabila dalam pembawaan review jurnal kali ini saya pribadi terdapat banyak kesalahan dari diri saya pribadi, saya memohon maaf sebanyak-banyaknya apabila terdapat kata ataupun kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Njen Zainal Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua teman-teman kelas 2 Ekonomi Syariah B. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.